Influencer yang juga dokter kecantikan Richard Lee diperiksa penyidik Polda Metro Jaya selama 9 jam. Meski begitu, pemeriksaan Richard sebagai tersangka kasus pelindungan konsumen dihentikan sementara karena Richard mengeluhkan sakit. Penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya memeriksa dokter sekaligus influencer kecantikan Richard Lee soal dugaan pelanggaran perlindungan konsumen. Richard Lee diperiksa sebagai tersangka selama 9 jam pada Rabu kemarin. Namun, pemeriksaan harus dihentikan sementara setelah tersangka Richard mengeluhkan kondisi kesehatannya. Penyidik bilang, pada pertanyaan ke-73 dari 85 pertanyaan, tersangka Richard Lee mengeluh sakit sehingga tim penyidik menghentikan pemeriksaan. Pemeriksaan dilanjutkan pekan depan setelah kondisi kesehatan Richard membaik. Mendekati pukul 22.00 merasa kurang enak badan. Merasa kurang enak badan dan dari pihak pendamping atau penasihat hukumnya meminta untuk menghentikan pemeriksaan, untuk melakukan istirahat. Namun tadi berdasarkan keputusan dari penyidik pada pukul 00.00 waktu Indonesia Barat, penyidik memutuskan bahwa pemeriksaan dihentikan saat ini di pertanyaan 73 tadi, dan nanti akan dijadwalkan kembali untuk melanjutkan pertanyaan sampai ke pertanyaan 85 yang akan dijadwalkan minggu depan. Sebelumnya, penetapan Richard Lee sebagai tersangka merupakan buntut dari laporan influencer kecantikan Samira Farahnas atau yang dikenal dengan nama Doktif alias Dokter Detektif. Doktif melaporkan Richard Lee atas dugaan pelanggaran perlindungan konsumen pada 2 Desember dan 15 Desember lalu, Richard Lee ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu pada Rabu kemarin, 7 Januari 2026, Doktif mendatangi Polda Metro Jaya mengawal pemeriksaan Richard Lee sebagai tersangka. Doktif menyebut sudah pernah dimintai klarifikasi oleh penyidik terkait laporan dia kepada Richard Lee. Doktif pada 12 Desember lalu juga telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan pencemaran nama baik yang juga dilaporkan Richard Lee di Polres Metro Jakarta Selatan. Ada 3 alat bukti ya. Yang pertama itu tomat busuk, yang kedua DNA salmon, yang ketiga stem cell. Ada saksi-saksi juga yang lain? Ada saksi, ada korban, semuanya ada. Jadi lengkap. Ya, jadi kalau misalnya dia nanti berkata, tuh Doktif dapatnya bukan dari toko resmi, ada beberapa saksi yang membelinya di toko resmi, dan sebenarnya tolong ya DRL ya, kamu jangan menyampaikan statement-statement yang tampak menampakkan kebodohan kamu. Ya, itu barang-barang kamu. Di seluruh dunia tahu White Tomato itu adalah produksi dari Godeskin Athena. Ya, jadi jangan ada kata-kata, oh itu belinya nggak di saya. Itu produk kamu. Dan untuk TSK di Polres Jakarta Selatan pun sama, kasusnya dugaan Doktif sama dikondisikan. Ya, tetapi Doktif tidak gentar. Kenapa? Karena pada saat itu Doktif mengatakan, Richard, kamu nggak punya surat izin praktek kan di klinik, itu semua dengan fakta, data, dan saksi yang saat ini masih hidup. Ya, Doktif punya data, Doktif punya saksi yang memang di situ, di klinik tersebut, DRL tidak meletakkan surat izin prakteknya. Industri kecantikan lokal sempat heboh dengan kehadiran Doktif alias Dokter Detektif terkait persaingan skincare lewat uji laboratorium independen yang ia lakukan. Doktif disebut membawa standar baru dalam transparansi produk kecantikan dan membuat pengusaha produk kecantikan tidak lagi overclaim. Tim Liputan, Kompas TV. Dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Nanda Aprilia, dan juru kamera Muhammad Zamzari dari Polda Metro Jaya Jakarta. Nanda, untuk saat ini pemeriksaan influencer Richard Lee akan dilanjutkan pekan depan setelah Richard Lee diperiksa selama 9 jam kemarin. Lalu seperti apa keterangan polisi pasca pemeriksaan tersangka Richard Lee? Juno, yang sampai dengan saat ini kita tunggu adalah terkait dengan penjadwalan lanjutan untuk Richard Lee setelah kemarin pemeriksaan dihentikan karena alasan Richard Lee
sakit atau tidak enak badan. Jadi memang kalau menurut informasi dari Kasubdit Penmas Bid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ronald Trimanjuntak bahwa pemeriksaan akan dilanjutkan pekan depan karena pemeriksaan kemarin atau awal begitu ya, ada sebanyak 85 pertanyaan memang yang ditargetkan, tapi Richard Lee hanya bisa menjawab 73 pertanyaan, yang artinya sisa pertanyaan akan ditanyakan pekan depan. Yang ini akan kita cermati kapan sebenarnya proses pemeriksaan lanjutan akan dilakukan. Tapi kalau melihat dari duduk perkara masalah ini, Juno dan juga saudara, tampak ini memang cukup panjang antara perseteruan Richard Lee dengan Doktif atau dokter detektif yang dengan nama aslinya adalah Samira Farahnas, yang sebenarnya awal mulanya dari Doktif, Juno dan juga saudara, yang pada saat itu memang ia kerap sekali melakukan investigasi terhadap produk-produk kecantikan. Salah satu yang dilakukan adalah produk kecantikan milik Richard Lee. Nah, setelah dilakukan uji laboratorium oleh Doktif itu sendiri, ada ditemukan beberapa produk kecantikan milik Richard Lee. Saya sebutkan beberapa diantaranya seperti tadi sudah disampaikan, ada produk yang seharusnya mengandung kandungan white tomato, tapi pada saat uji laboratorium ini tidak demikian. Dan juga ada lagi untuk produk DNA salmon yang ditemukan bahwa kondisi barang yang dibeli dengan harga yang cukup fantastis atau juga tidak murah begitu ya, diklaim sudah tidak steril lagi. Itu beberapa di antaranya. Nah, jadi setelah itu ia tidak langsung membuat laporan, Juno dan juga saudara, tapi ia melayangkan hal-hal tersebut disebar ke media sosial milik Doktif atau Samira. Nah, karena tidak terima dan citra Richard Lee yang dikenal sebagai edukator produk kecantikan dan juga suka mengkritik untuk produk-produk kecantikan yang abal-abal, ia merasa ini merupakan bentuk untuk menyerang bisnisnya dan juga kredibilitasnya. Maka ini semakin memanas, perang narasi pun bergulir di media sosial keduanya, sehingga diputuskanlah oleh Doktif di Desember 2024 ia melaporkan Richard Lee terkait dengan tadi dugaan pelanggaran terhadap produk kecantikan yang saat ini dilayangkan di Polda Metro Jaya. Nah, memang berlangsung sampai 1 tahun lamanya, Juno dan juga saudara, sehingga kemarin Polda Metro Jaya di Desember 2025 akhirnya memutuskan melihat status atau perkara ini naik ke tahap penyidikan dengan menetapkan Richard Lee sebagai tersangka. Kemudian juga tidak hanya itu, ini masih terus berjalan untuk proses Richard Lee di Polda Metro Jaya. Dan kalau melihat lagi, sebenarnya laporan tidak hanya dilayangkan oleh Doktif kepada Dr. Richard Lee saja, tapi juga ada laporan Richard Lee terhadap Doktif atas dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Richard Lee di Polres Jakarta Selatan yang saat ini pun sedang bergulir. Artinya, Juno, ada 2 perkara di sini yang berjalan, baik itu di Polda Metro Jaya dan juga di Polres Jakarta Selatan, yang kalau untuk kasusnya Doktif, yakni laporan Richard Lee untuk Doktif di Polres Jakarta Selatan, saat ini memang tahapnya masuk ke mediasi. Artinya baik tersangka, terlapor ataupun pelapor ini akan dimediasi terlebih dahulu di sana. Jika memang tidak menemui titik temu, maka tersangka akan dipanggil untuk proses selanjutnya. Ini yang sama-sama kita cermati sebenarnya untuk kedua belah pihak yang memang sudah berseteru cukup lama ini, bagaimana kemudian ke depannya, dan apakah memang nanti ketika proses pemeriksaan lanjutan terhadap Richard Lee di pekan depan akan dalam tanda kutip ditahan ataukah tidak, ini yang sama-sama kita cermati bersama. Sementara demikian, Juno, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Jurnalis Kompas TV, Nanda Aprilia dan juga Muhammad Zamzari dari Polda Metro Jaya, Jakarta.